Jangan letakin iman kita pada pakaian biar nggak panas hati. Betul. Betul itu ya. Siapa yang typing 100? Iya. Sama halnya kayak seperti ini kan ya saudaraku. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep-nyungsep kan. Sedang ramai di media sosial TikTok yang latar belakangnya mereka ini bukan Islam. Mereka ini bukan Islam atau mereka ini non muslim, tapi ketika mereka live di TikTok mereka ini pakai jilbab. Pertanyaannya adalah apakah kita keberatan? Sama sekali tidak keberatan kita orang muslim. Tapi aneh ketika mereka beribadah, jalan-jalan, mereka tidak pakai jilbab. Tapi ketika live di TikTok, mereka pakai jilbab. Apakah mereka ini mencari sensasi atau kristensasi? Seperti apa? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah, kembali kami kabarkan bahwa ini ada seorang perempuan ya, dan banyak sekali di TikTok ketika mereka live mereka menggunakan hijab, mereka pakai hijab. Apakah mereka ini mencari sensasi atau kristenisasi? Orang ini dalam video ini bisa kita lihat di samping bahwa tangannya tidak berhenti ya membenarkan jilbabnya ya, tangannya nggak pernah diam ya. Ini menandakan bahwa ia tidak pernah pakai jilbab atau tidak terbiasa ya pakai jilbab, sampai-sampai membenahi yang biasanya tidak lama, ini lama banget dibenerin ya. Ini menandakan dia jarang sekali pakai jilbab ya. Dia orang Kristen ini. Yang menarik di sini ketika ibu ini live di TikTok ini dia menggunakan pakai hijab. Padahal ya sehari-harinya dia tidak pakai jilbab. Dalam videonya bisa kita lihat ya, ibu ini nggak pakai jilbab sehari-harinya, jalan-jalan ke gereja dan sebagainya. Padahal kalau misalkan ya kita orang muslim itu seharusnya menggunakan hijab atau jilbab kemanapun kita pergi, ke mall, ke pasar, harus pakai jilbab. Tapi dalam video ini ketika live di TikTok dia nggak pakai hijab ya. Inilah, nggak tahu ini maksud orang Kristen ini seperti apa. Sekali lagi kita tidak keberatan, tapi aneh saja. Baik, mari kita saksikan sama-sama kira-kira apa keterangan ibu ini kok bisa seperti itu. Baik, mari kita dengar sama-sama. Bunda Hana itu dulu sewaktu masih di sewaktu Bunda Hana masih di akidah Bunda Hana yang lama ya, Bunda Hana pikir juga dulu sebagai muslim kayak begitu teman-teman, beneran. Sebab dulu juga Bunda Hana kan nggak pernah lihat semua orang Kristen gitu ya melihat, tetapi itu mungkin cenderung ke Ortodoks dan juga Katolik ya, biasa suster kan tertutup semuanya ya toh. Nah kalau Bunda Hana sebelum mengerti hal itu, rasanya itu kayak mungkin ada batasan kali gitu ya, mungkin ada yang dikhususkan gitu ya, tetapi setelah mengetahui, Bunda Hana setelah mengetahui, oh ya nggak jadi masalah, oh bener juga, wong kita diselamatkan bukan karena kerudung kan yang nyelamatin kita. Kerudung tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, itu betul, kerudung tidak bisa menyelamatkan karena itu kain. Masa kain bisa menyelamatkan kita? Ya masa bisa? Nggak bisa lah. Ya bukan di sana poinnya ibu. Anda harus tahu itu. Ketika muslimah menggunakan jilbab itu adalah bentuk pelaksanaan atau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini kepada seluruh muslimah yang harus dilaksanakan oleh wanita bahwa harus pakai jilbab. Artinya ketika pakai hijab bukan berarti bahwa hijab ini akan mengantarkan kita masuk surga ya. Tapi karena kita ini adalah bentuk tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat atau aturan kepada seorang muslim harus pakai jilbab, menutup aurat ya. Dengan menutup aurat itu kita selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah, patuh dengan perintah Allah, tunduk, insya Allah kita masuk surga ya. Jangan buat lucu lah ibu, lucu sekali ibu nih. Baik, mari kita lanjutkan, kira-kira seperti apa ibu ini lagi. Simpel aja.
Jangan letakin iman kita pada pakaian biar nggak panas hati. Betul. Betul itu ya. Siapa yang typing 100? Iya. Sama halnya kayak seperti ini kan ya saudaraku. Jangan letakkan iman kita kepada toa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada toa, setiap hari orang Kristen nyungsep kan. Ya. Mungkin ibu ini belum tahu ya bahwa ada pendeta yang melarang azan pakai toa. Ya, ini non muslim sendiri yang mereka katakan ya. Non muslim sendiri yang melarang itu. Artinya apa? Sebetulnya ada yang tidak suka kalau azan itu dikumandangkan menggunakan toa. Dan ini diulang-ulangi lagi sama ibu. Ini ada seorang pendeta dan pendetanya sudah wafat. Ada videonya ketika ia melarang azan pakai toa. Halo kerabat, kalau semua pemilik hotel, apakah kalian dan pendeta ini sudah meninggal ya Hafillah, sudah wafat. Dari masjid yang kencangnya bukan main? Apakah dengan suara masjid sekencang itu maka para rapat akan maju secara iman? Saya tidak setuju. Buktinya apa? Bali tidak kita dengar suara sekencang itu di pagi-pagi. Tetapi di Bali wisatawan, Bali tidak ada yang namanya wisata halal. Di mana-mana terlihat gambar babi guling. Baik ikhwah, itu tadi video dari Pak Pendeta bahwa mereka ini tidak ridho, tidak senang ketika azan dikumandangkan menggunakan toa pada saat pagi hari. Baik, kita lanjut lagi ke poin berikutnya, kira-kira apa lagi yang dikatakan ibu ini. Ayo angkat tangan lagi, siapa nih? Yang mana nih? DNA-nya yang dari Yesus Kristus Tuhan, angkat tangan. Yuhu, kayak gitu kan ya. Subhanallah, ya la haula wala quwata illa billah. Baik, kita sudah saksikan tadi video ibu tadi ini tidak senang ketika azan dikumandangkan, kemudian dia menggunakan jilbab tapi menggunakan salib juga. Ini sesuatu yang kontra ya. Saya bahwa orang ini sebenarnya bukan orang murtadin ya. Sebenarnya ini kadal, kafir dari lahir. Dia pura-pura pakai jilbab pada saat live di TikTok, tapi padahal sebenarnya sehari-harinya dia tidak pakai jilbab. Dan dia tadi teriak-teriak, DNA kita sama orang tua. Katanya ibu ini dia acungkan tangan, iya, yang DNA-nya sama dengan Yesus, silakan acungkan tangan. Padahal yang sebagaimana kita ketahui bahwa apakah Yesus itu ada keturunan? Ya, wallahu alam. Setahu saya kalau nggak salah nggak punya keturunan ya Yesus. Apalagi dalam Islam itu kita tidak mengenal Yesus, yang kita kenal adalah Nabi Isa. Baik, saya kira seperti itu. Hati-hati dengan ulah ada orang non-muslim di luar. Mereka melakukan kristenisasi dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, insyaallah. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.